Halo, selamat datang lagi di channel ini. Sebelumnya mohon maaf untuk suara yang agak noisy karena ya lagi ramai juga di sekitar. Seperti janji saya di video sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang beberapa alasan yang bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk tidak memboyong Puccio F3 ini. Kemarin kan kita membahas banyak alasan kenapa Poco itu masih layak di tahun 2022 ya. Nah ini kebalikan daripada itu. Nah lalu apa saja aspek yang membuat handphone ini lebih baik tidak dibeli di tahun ini? Mari kita langsung saja. Pertama adalah material frame-nya. Jadi kemarin saya bilang ini bukan berasal sih, maksudnya terbuat dari polikarbonat. Cuma untuk penggunaan saya ada beberapa scratch yang lumayan dalam yang terjadi di frame Poco F3 saya. Padahal setahu saya ini tidak pernah terjatuh atau apapun. Saya juga tidak pernah mengalami goresan untuk di handphone ini. Hanya saja pada suatu ketika saya menemukan dia ada lecet di bagian sini begitu. Melihat ini mungkin teman-teman bisa consider untuk menggunakan kit atau skin ya. Jadi meskipun klaimnya bahwa frame handphone kita itu bagus, cuma lebih baik tetap diproteksi. Nah ini subjektif ya, cuma menurut saya frame-nya dari Poco F3 ini agak kurang bagus sih menurut saya gitu. Kemudian alasan selanjutnya adalah ada isu untuk layarnya. Ini kan AMOLED ya, kemarin yang sudah saya bilang. Nah ini saya temukan di grup Poco F3 itu ada beberapa orang yang mengalami green tint, jadi semacam kehijauan atau dia ada agak berbayang gitu. Namun untungnya untuk unit yang saya miliki ini masih aman so far. Jadi mungkin untuk green tint hanya ditemukan pada beberapa kasus saja. Tapi kalau kita merujuk pada karakteristik AMOLED sendiri, memang seolah dia agak kehijauan begitu sih. Di Samsung juga cukup banyak kasus green tint ini. Kemudian alasan selanjutnya adalah soal overheat. Jadi kemarin saya sempat singgung juga kalau ketika dia performasinya digeber, dia kan lumayan panas. Jadi kalau teman-teman menghindari hal seperti ini, mungkin isu tersebut bisa jadi pertimbangan juga untuk tidak memboyong smartphone ini. Hanya saja kemarin juga saya pernah bilang kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan cooler seperti ini. Sebenarnya nggak harus pakai Black Shark seperti yang saya miliki. Kita bisa pakai cooler dari berbagai macam brand begitu. Intinya sama fungsinya juga. Alasan selanjutnya adalah launchernya ini tidak bisa terlalu banyak dikustomisasi ya. Jadi ada semacam batasan gitu untuk Poco launchernya seperti itu. Tidak banyak opsi. Mungkin yang bisa dikonsider selanjutnya adalah ketika kita memakai third party launcher seperti Nova, itu untuk gestur seperti ini tuh tidak bisa dipakai. Jadi kita harus menggunakan cara lama karena dia tidak bisa di-push untuk menggunakan gestur. Jadi dia bakal ada muncul tombol di bawah seperti handphone yang lama begitu. Walaupun mungkin beberapa orang masih menggunakan metode navigasi yang seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba launcher pihak ketiga dan memakai ini Poco pun akan cukup disayangkan karena kita nggak akan bisa pakai gesturnya. Bisa pakai third party juga software, cuma tidak akan selancar seperti bawaan begitu. Nah, alasan selanjutnya yang bisa jadi isu terbesar kenapa kita nggak perlu memboyong HP ini adalah karena
Siapa sangka setelah setahun rilis ternyata HP ini goib ya, jadi jarang ditemui peredarannya. Mungkin ada, tapi harganya itu yang bikin agak kurang ya gimana gitu, karena sudah setahun dia masih lumayan mahal. Untuk 6/128 itu masih sekitar 4,5, bahkan ada yang menjual 4,8 untuk yang baru. Yang saya kan mungkin di sekitar 4 jutaan ya, atau 41, 42. Nah untuk yang 8/256 itu masih di sekitar 5,5. Sebenarnya fenomena ini agak ganjil untuk sebuah smartphone, karena biasanya setelah setahun rilis atau lebih, handphone itu biasanya akan mengalami drop untuk harganya. Tapi untuk Pocophone ini bisa dibilang malah laris dan cukup mahal harganya, tidak berubah lah maksudnya dari harga rilis. Jadi seperti itu. Kalau isu-isu yang saya angkat tadi itu jadi concern teman-teman, maka ya lebih baik mengurungkan niat untuk membeli Poco F3. Cuma kalau kelebihan yang kemarin itu dirasa worth, maka HP ini tetap bisa jadi pertimbangan. Buktinya saya juga membeli ini karena faktor-faktor yang saya sebutkan di video sebelumnya. Kurang lebih begitu saja. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang sedang ingin mencari smartphone. Overall conclusion dari saya sih, HP ini cukup worth. Dengan harga segitu kita bisa dapatkan harga yang lebih rendah lagi kalau kita mau agak menelusuri begitu. Oke, begitu saja. Terima kasih. Video selanjutnya mestinya saya banyak bercerita lagi ya untuk kisah-kisah yang menarik. Tapi nggak menutup kemungkinan saya juga akan kembali bahas gadget-gadget yang ada seperti ini misalnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.